Ya, Anda kembali di Indonesia Morning Show. Nah, Adrian, mau nanya deh. Sebenarnya kalau istrinya Adrian nih saat ini kerja atau enggak? Ya, dia kan kerjanya sebagai seorang psikolog, jadi biasanya by appointment aja, gitu. Kan Sheza masih kecil nih. Benar. Kapan akan dia kira-kira, oh kayak akan benar-benar apa 9 to 5 lagi gitu? Setidaknya mungkin sampai minimum usia 2 tahun kali ya. Gitu. Tapi memang bertepatan kemarin mungkin sudah cukup kewalahan juga. Akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan jasa babysitter. Tapi baru kemarin. Nah, ini mungkin ada perbedaan pemahaman. Ada yang setuju dengan hal itu, ada yang memang enggak, orang tuanya dia tetap akan handle sendiri. Tapi kan kadang-kadang ada situasi juga mungkin di antara Anda juga yang tetap harus bekerja pada saat akhirnya setelah melewati masa cuti. Betul, nah, tapi bagaimana nih artinya tanggung jawab sebagai orang tua juga tidak boleh sampai diabaikan. Benar, nggak boleh dilupakan. Apalagi memang semakin sekarang kan semakin banyak perempuan modern yang memang mau berkarya sendiri. Nah, makanya kita akan lihat kira-kira seperti apa cara menyiasatinya bersama dengan Ibu Eli Risman. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bun. Selamat pagi. Mungkin saya ingin tahu dulu nih, Bu. Kan banyak yang memang sudah bekerja sebelum mempunyai anak begitu. Dan kemudian kalau misalnya nanti mempunyai anak, berkomitmen untuk mempunyai anak, sebenarnya resiko saat berkomitmen juga untuk bekerja, resiko utamanya tuh apa sih, Bu? Jadi yang hilang apa, Nak? Kalau misalnya waktu, terus apa lagi? Apa ya, perkembangannya anak itu? Betul, kita ya jadi dari waktu itu pertama sekali yang hilang sebetulnya adalah attachment. Kelengketan ya, keleng bukan kulit ke kulit tapi jiwa ke jiwa, itu dulu yang hilang ya. Berarti itu rangsangan pada otak terbatas. Kalau di scan anak-anak yang kurang perhatian, otaknya lebih tidak berwarna dibandingkan anak yang dapat rangsangan yang baik. Jadi tadi satu attachment ya, kelengketan. Kedua adalah waktu. Waktu dibagi dua, real time, ya, jam sekian, dan moment. Yang hilang kan momen anak mulai berjalan, anak mulai bicara, momen dia itu. Jadi berarti kebutuhan sini tidak terpenuhi, ya. Kebutuhan tidak terpenuhi pada saat dia butuhkan dalam jumlah yang cukup. Itu penting sekali. Ya. Kemudian komunikasi kan, kan kita komunikasinya kalau udah besar sedikit kan lewat ini, kan kita nggak menangkap ekspresi, nah kita salah baca di intonasinya WhatsApp coba. Jadi angot kan ya, tersinggung gitu dan sebagainya. Nah jadi dari situ dulu gitu, berarti gitu kita sadari dulu apa yang hilang. Sebab umumnya kan otak bekerja sebagaimana kebiasaan terbentuk. Kalau tadinya Sahnas bilang dia kerja, sekarang dia mau switch bagaimana? Kan yang di sini lebih banyak kan adalah pekerjaannya bukan anaknya. Itu switching itu kalau bukan didorong sama kesadaran yang paling besar, dukungan keluarga, upaya dari orang itu sendiri susah. Nah sekali mungkin minimal bisa 5 rumah. Itu makanan lontong melulu lagi. Ya, benar-benar. Ketupat. Tupat ya. Jadi kita udah capek, anak juga capek. Anak cranky nggak? Cranky, iya dong, pasti pengen Terus kita cepat pulang. ngadepinnya sabar nggak? Terkadang nggak sabar juga. Iya, karena space-nya itu untuk berpikir menjadi tinggal sedikit. Nah, itu buat gampangnya. Saya ngambil dari seorang yang ini paling gampang dipergunakan untuk guru-guru mengajar. Nah, kalau sudah terlanjur terjadi seperti itu, kebutuhan fisik meningkat, kemudian berpikirnya kurang, apa yang harus cepat kita Kalau mau perbaiki? bereaksi kepada anak, bilang gini, maaf ya, mama capek. Kalau kamu begitu terus, ayah nanti marah. Gitu. Ayah marah, ayah capek, mama capek. Sebentar ya nak, tapi kita benar-benar cooling down, mandi kayak apa, terus kemudian kita tadi pasang lagi di kepalanya, aku harus nyicil sama anakku, gitu. Jangan, mama capek sebentar ya, besok ketiduran sampai pagi ya kan? Ya jadi nggak punya waktu juga. Urusan siapa? Kenapa mama pergi gitu? Tapi kan dia nggak bisa bilang, dia anak kan otaknya belum bersambungan, jadi dia nagih terus. Nah, kita nggak ngerti nagih itu sebetulnya adalah kebutuhan dia yang hilang tadi. Baik, gitu. Bun. Tapi juga nih, saya nih contoh kasus langsung nih. Saya nih akhirnya menggunakan jasa dari babysitter nih, baru mulai kemarin nih untuk Sheza yang baru berusia 14 bulan. Karena mungkin ya Desi cukup kewalahan lah belakangan ini. Itu kira-kira bagaimana ya Bun ya tips dari Bunda untuk kita juga tetap merasa nyaman, kita merasa bahwa peran kita sebagai orang tua tuh juga nggak tergantikan. Jangan sampai nanti anak ini malah lebih dekat dengan babysitternya. Ya, jadi pertama sekali dia asisten. Ya, kan? Babysitter adalah asisten. Asisten kan? Iya. Sebetulnya babysitternya Allah siapa? Ibu. Iya, itu. Jadi dia asisten. Dia if needed only. Pada saat kita butuhkannya, kan nggak kita capek, kita mau tidur, dia bisa harus pegang sebentar. Aduh, nggak ngerti jadi ibu sih. Capek sekali. Jadi kita itu if needed only.
gitu. Nah, jangan berkepanjangan. Cuman sekarang gitu, pertama sekali ibu mau membahas dulu tentang bagaimana merekrutnya. Sekarang supply terbatas, demand tinggi. Betul. Ya, jadi kan jangan karena kita butuh, terus kita main sembarangan. Pertama lihat sejarahnya dia bagaimana. Sejarah dia dibesarkan. Orang tuanya siapa yang keras. Jadi itu bisa lihat dia punya hati nggak ya. Itu kita apa? Dari interview kita Iya, ajak dari ngomong, interview, tanya dari dulu gitu interview. ya. Nah, terus kemudian dari situ kita lihat lagi dia nggak perlu pinter banget, tapi punya kasih sayang, punya history kekerasan apa enggak? Karena nanti akan keluar kekerasan itu. Cara dia ngomong bagaimana? Ya, tuh kemudian yang terakhir bisa diajak, bisa diatur nggak, bisa menerima pesan yang baik, terus kemudian bisa melakukan apa tidak? Yang keempat, periksa HP-nya. Gimana caranya itu, Bu? Apa nggak Pinjam violating? gimana kayak caranya gitu, maaf ya. Pinjam pokoknya periksa HP-nya karena untuk mengetahui ada konten porno apa enggak.